Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini saya membahas buku paket matematika kelas 8 bab Pitagoras di soal latihan 2.2 nomor 3-5 di halaman 75 sampai 76. Ini ada soal ayo berpikir kreatif. Ini ada seekor kucing, dia berada di atas genting dan terlihat kebingungan karena tidak bisa turun. Aisyah yang melihat kucing tersebut langsung mencari galah. Jadi galah itu kayak apa ya, bambu panjang gitu ya. Dan kemudian diikat dengan keranjang kecil. Nah, jadi galahnya itu diikat dengan keranjang kecil pada ujung galah. Saat menolong kucing tersebut, Cynthia ada di sini, itu melihat Aisyah dan mencoba membantunya untuk mengarahkan galah yang telah diikat keranjang tepat pada titik lokasi kucing pada jarak 4 meter. Jadi jarak Aisyah dan jaraknya Cynthia itu 4 meter. Jika jarak pandang Cynthia terhadap kucing itu 5 meter, nah ini jarak pandang Cynthia terhadap kucing 5 meter, tentukan hasil dari pernyataan berikut. Yang A, tentukan jarak atap yang ditempati kucing terhadap tanah tempat Aisyah berdiri. Jadi di sini kan kalau kita lihat dia tuh segitiga siku-siku ya. Kita gambar nih segitiga siku-siku. Ini di sini 4 meter, ini 5 meter. Ini yang diminta adalah tentukan jarak atap yang ditempati kucing, berarti jarak atap yang ditempati kucing itu di sini ya, terhadap tanah tempat Aisyah berdiri itu di sini. Oke, yang diminta jarak ini ke sini atau saya misalkan sebagai A. Nah, berhubung dia tuh Pitagoras, maka kita bisa cari pakai rumusnya Pitagoras ya. Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, plus A kuadrat. 16 pindah ruas jadi minus ya. 25 kurangi 16, 9, sama dengan A kuadrat. Maka A-nya itu kan akar dari 9, atau sama dengan 3. Jadi jarak atap terhadap Aisyah adalah 3 meter. Ini ya, ini yang A. Next yang B. Tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah menolong kucing jika tinggi Aisyah itu 165. Oke, misal ini adalah permukaan tanah. Lalu ini gedungnya. Sebentar, ini posisi kucing deh. Nah, ini gedung. Lalu ini posisi kucing, misal dia di sini ya. Nah, di sini tentukan panjang galah yang digunakan Aisyah menolong kucing. Jadi kan ini jaraknya ini ke sini tuh dia tadi 5 ya. Oh, sebentar, ini saya bikin agak bengkok saja. Nah, ini ya. Ini 5 meter. Ini dia 5 meter, lalu di sini itu Aisyahnya berdirinya dia di sini ya. Nah, misal jaraknya segini deh. Ini ke sini tuh 165 cm. Atau kalau dimeterin kan 165 meter. Nah, berarti panjang galahnya kan dari sini ke sini ya. Dia adalah X. Misal. Kalau jarak dari kucing sampai ke permukaan tanah itu adalah 3 meter, maka X itu kan sama dengan 3 meter dikurangi 1,65 meter ya. Jadinya 1,35 meter. Oke, ini yang B ya. Jadi panjang galah adalah 1,35 meter. Oke, next.
Oke, jadi yang nomor 4 ini ada kusen jendela yang berbentuk persegi panjang memiliki tinggi 40,8. Berarti tinggi itu kan yang di sini ya. Ini tingginya, ini 40,8 cm. Lalu panjangnya 30,6. Itu yang di bawah ini panjangnya. Serta panjang salah satu diagonalnya itu 52,5. Diagonal berarti ini ya, ini ke sini. Namanya diagonal 52,5 cm. Apakah kusen jendela benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Jadi di sini supaya lebih jelas saya gambar lagi ya untuk kusennya. Jadi kan dia kurang lebih seperti ini. Ini 30,6, lalu ini 40,8. Lalu ini ada diagonal, itu 52,5. Terus kan kita mau ngecek ya, apakah dia itu benar-benar persegi panjang. Loh, gimana cara ngeceknya? Jangan lupa bahwa salah satu ciri dari persegi panjang ya, itu keempat titik sudut ini harus siku-siku, harus 90 derajat ya. Berarti kalau kita mau tahu apakah dia benar persegi panjang, berarti ini siku-siku ya harusnya. Ini pun juga harus siku-siku. Nah, jadi lewat ini kita bisa ngecek lewat perumusan siku-siku. Jadi gini, ini kalau saya gambar lagi itu seperti ini ya. Ini 30,6, ini 40,8, di sini 52,5. Kita coba cek nih. Sisi terpanjang kan 52,5. Kalau dia benar siku-siku, maka kita bisa cari pakai Pythagoras ya. 52,5 kuadrat sama dengan 30,6 kuadrat plus 40,8 kuadrat. Itu kita coba ya, apakah benar hasilnya seperti itu. 52,5 kuadrat itu 2756,25. Lalu untuk 30,6 kuadrat itu 936,36. Untuk 40,8 kuadrat dapatnya 1664,64. Ini 2756,25. Ini tinggal dijumlah ya, 936,36 plus 1664,64. 936,36 plus 1664,64 itu harusnya dia dapatnya tuh 2601. Nah, ini kan kalau kita lihat dia nilainya berbeda ya. Kalau misal dia nilainya berbeda kayak gini, ini kan nggak sama. Ini lebih besar ininya, lebih besar sisi miring kuadratnya ya. Apabila dia sisi miring kuadratnya lebih besar, maka di sini dia bukan persegi panjang ya. Jadi cara ngeceknya itu segampang ini. Oke. Jadi kalau misal ditanya ya alasannya apa, ya alasannya dia tidak memenuhi aturan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Nah, next untuk yang nomor 5. Jika P min Q, P dan P plus Q membentuk triple Pythagoras, tentukan hubungan antara P dan Q, dan jika P12, tentukan triple Pythagorasnya. Jadi yang A. Ini tuh ada, kalau dia membentuk triple Pythagoras, berarti dia bidangnya itu pasti segitiga siku-siku gini ya. Lalu ini dari P min Q, P sama P plus Q, pasti yang terpanjang adalah P plus Q. Berarti dia pasti sisi miring. Jadi sisi terpanjang tuh selalu sisi miring. Ini P sama P min Q ini boleh dibalik ya. Ini P min Q, lalu di sini adalah P. Kalau dia triple Pythagoras, maka P plus Q kuadrat atau sisi miring kuadrat itu pasti sama dengan alas kuadrat.
ditambah sama tinggi kuadrat, P min Q kuadrat. P plus Q itu kalau dikuadratkan, dapatnya adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Ya, bukan P kuadrat plus Q kuadrat, itu tidak. Sama dengan P kuadrat plus, nah ini kalau misal dia pengurangan, itu jadinya P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat. Nah, seperti ini ya. Ini jadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Ini P kuadrat yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri ya. Karena ini plus pindah ruas jadi min. Ini kan plus P kuadrat pindah ruas jadi min. Min 2PQ pindah ruas jadi plus. Jadi kalau pindah ruas itu tinggal ganti plus minus saja. Ini jadi min. Sama dengan 0. Ini P kuadrat dikurangi P kuadrat kan dia habis ya. Sisanya tinggal min P kuadrat. Lalu 2PQ sama 2PQ itu jadinya 4PQ. Ya. Lalu di sini plus Q kuadrat min Q kuadrat itu habis. Ya. Maka sisanya tinggal ini aja. Jadinya 4PQ sama dengan min P kuadrat pindah ruas jadi P kuadrat. Atau boleh juga, misal kalau dia mau dituliskan P kuadrat sama dengan 4PQ, atau boleh juga kalian rubah menjadi P kuadrat, ini pindah ke sini jadi 4PQ. Nah, kalau saya paling suka seperti ini ya. Kenapa? Ini kan sama-sama punya P, P-nya bisa dikeluarin. P kuadrat bagi P itu P, 4PQ dibagi P jadi 4PQ. Nah, dari sini itu kita bisa dapat kesimpulan bahwa P-nya 0, lalu P min 4Q itu juga sama dengan 0. Min 4Q pindah ruas jadi plus 4Q. Nah, inilah hubungannya. Kalau ini tidak mungkin tidak memenuhi ya. Jadi hubungan antara P dan Q adalah P sama dengan 4Q. Ini ya. Lalu yang B itu jika P12 tentukan triple Pitagoras. Jika P-nya 12 tentukan triple Pitagorasnya. Tadi kan untuk angkanya P min Q, P sama P plus Q ya. Jadi P min Q, P sama P plus Q. Ini P plus Q. Nah, P-nya kan 12. Nah, ini supaya kita tahu triple Pitagorasnya, berarti kan kita harus cari tahu dulu nilai Q-nya ya. Jangan lupa, tadi kan kita dapat hubungan bahwa P sama dengan 4Q. Jadi kalau P-nya kan sudah ada tuh di situ 12, maka P langsung diisi aja dengan 12 ya. Di sini 12 sama dengan 4Q. Maka Q-nya itu 12, 4-nya ini kan terkali pindah ruas jadi per. Nah, jadi Q-nya itu sama dengan 3. Taruh sini langsung ya. Ini P-nya 12, ini 12 plus 3. Nah, 12 min 3 itu kan 9. Ini tetap 12, lalu di sini 15. Nah, selesai deh. Jadi triple Pitagorasnya itu adalah 9, 12, 15. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.